and ethno-nationalist separatism. Sebuah lembaga asal Malaysia memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lembaga tersebut adalah Chatham House dengan judul artikel Continuity Prabowo Means Change for Indonesia. Opini ini ditulis oleh mantan PM Malaysia yang mengawali opininya dengan berkisah tentang pengalamannya saat makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Dalam pernyataannya tahun itu, Prabowo mengatakan bahwa akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ketika saya makan siang bersama Prabowo Subianto pada tahun 2013, setahun sebelum upaya pertamanya yang gagal untuk terpilih sebagai Presiden Indonesia, dia masih mengasah semangat nasionalis yang berapi-api. Dia berjanji untuk mengguncang negara dan mencegahnya menjadi negara gagal. Tulisan opini tersebut kemudian menyatakan bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam memerintah, meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan dalam kampanyenya. There were great ideological contests between communism. Misalnya, di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai 33 miliar dolar Amerika Serikat di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Prabowo tampaknya tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Masih belum jelas bagaimana Prabowo akan mengimbangi rencananya yang berpotensi memakan banyak biaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan, mengingat posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas. Terkait KPK, ulasan tersebut juga menyoroti apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo terhadap KPK. Menurut artikel tersebut, check and balance demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi, di mana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dibatalkan sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mencela biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia. Banyak aktivis hak asasi manusia menjadi khawatir tentang apa yang mungkin akan dilakukan oleh Prabowo jika ia mewarisi sistem tersebut. Kancah internasional tersebut yang berbasis besar di London dan Kuala Lumpur menganggap bahwa mantan jenderal ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan puncak diplomatik, tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan investasi. Di sisi lain, Prabowo adalah seseorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia. The Our Eyes Intelligence Sharing Program, we also have maritime... Namun, dalam pidato nasionalisnya, ia sensitif terhadap campur tangan kekuatan asing. Meskipun tidak mungkin baginya untuk membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok. Prabowo akan membawa gaya kepemimpinan yang antusias namun tidak dapat diprediksi, seperti yang dibuktikan dengan rencana perdamaian untuk Ukraina yang ia ungkapkan secara tergesa-gesa pada konferensi pertahanan beberapa waktu lalu. Seorang ahli taktik cerdas yang telah berupaya untuk menjadi presiden, SPKD Prabowo, memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia mundur. Namun, ketika ia sudah mendapatkan kekuasaan, Prabowo kemungkinan ingin menentukan agenda sendiri. Pakar senior Asia Tenggara dari Council of Foreign Relations atau CFR, Joshua Kwarlansik, menuliskan pandangannya mengenai calon presiden nomor urut Prabowo dalam tulisan yang diunggah di laman CFR. Kwarlansik mengatakan bahwa Prabowo memiliki ambisi yang ingin diwujudkan di Asia Tenggara apabila ia memenangkan pemilihan presiden 2024. Kwarlansik menyebut bahwa Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin ASEAN dalam kebijakan luar negeri. Prabowo jelas ingin Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang lebih besar di Asia dan di panggung dunia, untuk mengambil kembali kepemimpinan nyata serta memainkan peran yang lebih besar dalam lembaga-lembaga global dan sektor-sektor lainnya. Kwarlansik juga menyebut bahwa Prabowo dalam hal ini tidak akan mengambil jalan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya menyeimbangkan hubungan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China.
Namun demikian, Kwarlangsik menilai bahwa sang Menteri Pertahanan kemungkinan cenderung ingin memperkuat kuda-kuda pertahanan serta kemitraan Indonesia untuk melawan pengaruh Cina. Tentu kita semua berharap bahwa pemimpin yang terpilih akan membawa kebaikan bagi semua warga Indonesia. Semoga yang terbaik untuk Indonesia dapat menjadi kenyataan. Mengenai pertanyaan Anda sebagai AI, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga harapan dan upaya kita bersama membawa dampak positif bagi negara kita. Jangan lupa like dan bagikan video ini ya. Bye!